dakwaan iblis diperbaharui, Diupdate ya, diupdate ya. yang dibisikinnya ke telinga banyak orang percaya. Ayo, kamu harus selesaikan masalah dosamu. Kamu terlalu menjijikkan di hadapan Tuhan. Lihat perbuatanmu, lihat hatimu. Ayo kamu bisa. Didorong-dorongnya orang percaya untuk dengan keras dan teguh melakukan semua hukum Taurat. Dia katakan tanpa kau lakukan itu, tidak akan ada penebusan. Ya, Shalom. Selamat datang kembali ke acara kita TFC Bible Meditation Podcast dengan bersama saya tidak lain tidak bukan adalah Pendeta Manuntun. Seperti biasa kita live on studio Ulibana di kediaman Pendeta, studio di mana kasih karunia Tuhan diberitakan Amin. secara konsisten. Begitu ya Pendeta ya. Apapun yang saudara rasakan, yang saudara gumuli, pergumulan apapun itu selalu ada solusi dari Tuhan. Baik, tidak terasa kita akan masuk ke pelajaran ke-9 kuartal 1 tahun 2025. Ini akan selalu menarik Pendeta ya. Selalu menarik ya. Apa judulnya? Saudara pasti sudah sama-sama tahu ya. Baik, pertentangan kosmis gitu ya. Nah, ya. Pendeta, saya sedikit browsing lah. Kosmis itu yang secara saya tangkap itu berkaitan dengan alam semesta. Ya, kurangnya begitu ya. Jadi bisa dibilang ada pertentangan di alam semesta. Nah, kosmis itu bisa dibilang apa? Bumi juga bisa dibilang seperti itu? Selalu merujuk sebetulnya alam semesta yang semampu kita memahaminya, sejauh dan seluas kita memahaminya. Akan tetapi dia lebih khusus kepada bumi, kosmos, seperti itu. Baik, secara yang dilangsung berarti adalah bumi, secara universal dan dibahas bumi. Baik, di sini saya sampaikan secara singkat aja. Kayak Tafalnya Kejadian 3 ayat 15, saudara. Saya sebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Baik, seperti terlihat seperti suatu nubuat ya Pendeta ya. Ya. Baik, ini apa ya Pendeta Evangelium ya? Apa bagaimana? Oh, ini yang banyak belajar Alkitab, teolog dan Bible scholar menyebutnya sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium. Proto itu artinya awal, pertama. Evangelium itu artinya kabar baik, gospel, Injil. Nah, di mana letak nih kabar baiknya? Jadi pada waktu mereka sudah dalam duka cita, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka terjebak oleh tipu muslihat iblis yang menyaru melalui makhluk ular. Itu rasa yang ada di dalam manusia pertama itu bercampur aduk. Ya, kalau kita ada di posisi itu, rasa gemes, rasa pengen marah, rasa takut, rasa malu, semuanya. Nah, di tengah-tengah perasaan itu, Allah tahu apa yang ada di hati manusia. Jadi dia memberikan satu penghiburan. Ya udah, hari ini kamu gak bisa membalaskan rasa sakit hatimu. Tapi tenang, nanti ku atur waktu. Aku turun tangan. Keturunanmu nanti akan memenangkan pertaruhan itu. Kalian akan menjadi musuh bebuyutan sampai pada waktunya. Dan keturunan iblis itu akan menjadi musuhnya. Nanti keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu. Tapi ular itu berhasil menggigit tumit dari keturunanmu. Jadi meremukkan kepala dengan menghancurkan tumit, mana yang menang? Meremukkan kepala. Yang menang yang meremukkan kepala. Itulah kemenangan dari pihak benih dari perempuan itu, keturunan. Nah, ini ditafsir kegenapannya di kayu salib. Pada waktu Yesus sebagai keturunan dari benih perempuan itu mati tertikam di kayu salib, itu menunjukkan bahwa seperti meremukkan tumitnya. Iblis menang, memakukan dia di kayu salib, tapi pada waktu dia bangkit kembali, dia meremukkan kepala iblis dengan tumit yang sama. Jadi dia menang. Itulah kabar baiknya. Artinya, persoalan terbesar mereka selesai di atas kayu salib. Kemenangan.
Itulah kabar baik. Kenapa itu disebut menjadi satu janji, satu harapan bagi manusia pertama yang telah jatuh, itu akan digenapi. Mereka ingin menang, ingin sanggup. Mereka nggak mau terus didakwa sebagai yang kalah. Jadi kekalahan mereka harus dibalas dengan kemenangan dari keturunan mereka, benih mereka. Di atas kayu salib, benih anak manusia itu memenangkan pertarungan. Adam kedua telah memenangkan wilayah pertempuran itu. Menang untuk selama-lamanya dan menyelesaikan semua penebusan. Saya flashback lagi. Sekali-kali kamu makan buah, kamu tidak akan pernah mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Pada awalnya, si jahat. Sepertinya benar dong, ya? Iya, ketika dia menyampaikan kalimat itu. Nah, inilah sebetulnya pertentangan kosmis itu. Ya, setelah dikatakan tadi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan benih perempuan itu, ya. Jadi penyebabnya adalah karena mentalitas dan karakteristik iblis yang melekat di dalam dirinya. Iblis pada mulanya adalah makhluk cahaya juga. Dia adalah pembawa terang yang ajaib, Lux and Pharaoh, Lucifer, ya. Dia pembawa terang, pembawa cahaya. Tetapi apa yang berubah di dalam dirinya? Perubahan ini sangat misterius dan ini pertanyaan yang abadi sampai pada masa kekekalan nanti. Bagaimana itu terjadi? Tetapi yang pasti hatinya telah berubah. Sesuatu di dalam dirinya, mungkin itu bercampur antara nalurinya, antara keinginannya, antara pengetahuannya, rasanya, rasionalitasnya, bersatu di situ. Jadi kitab Yesaya menyebut hikmatmu. Penyebabnya, kau rendahkan. Allah memberikan kebebasan kepadanya, jadi muncul suatu roh kecemburuan di dalam dirinya. Nah, jadi itu sebabnya iblis terus memelihara keadaan ini, sehingga tanpa dia sadari atau tidak dia sadari, dia telah mengubah jati dirinya. Bukan hanya penampakannya, tapi jati diri. Sesuatu yang ada di dalam diri. Ketika dia memelihara ini, ada suatu kebiasaan yang dia lakukan untuk mempertahankan nalurinya itu, yaitu mendakwa, memfitnah, mengatakan yang tidak sebenarnya, menyampaikan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang disampaikan Tuhan. Nah, itu sebabnya sebutan iblis itu sama dengan accuser, penuduh, pemfitnah, pendakwa. Itulah arti yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi gelar iblis setelah dia menjadi iblis, setelah dia berubah jati dirinya, itulah yang diperkenalkan dalam kitab suci ini. Si pendakwa. Pada mulanya dia Lux and Pharaoh, pembawa terang. Ya kan? Tapi setelah berubah, inilah yang disampaikan kitab suci. Dia menjadi pendakwa. Nah, itu sebabnya tuduhan pertama ketika Allah bilang, jangan kau makan buah itu, nanti pada hari engkau memakannya, engkau mati. Ada begitu banyak buah. Buah yang baik, yang dapat mempertahankan kehidupan mereka, yang berkualitas, yang membuat mereka akan bahagia, terus-menerus. Itu ada di sekeliling taman. Berapa banyak jumlahnya? Banyak sekali, tak terhitung. Tapi ada satu di tengah-tengah taman itu. Artinya kenapa dibuat di tengah-tengah taman itu? Itu punya effort yang cukup kalau mau datang ke situ. Karena hidup di taman yang luas itu pun sudah cukup membuat mereka abadi dengan makanan-makanan dari pohon-pohon yang sedap. Tapi mereka sampai ke tengah itu. Itu artinya memang keinginan. Ya. Nah, jadi Tuhan bilang, nanti pada engkau memakannya, hari engkau memakannya, hari yang dimaksud adalah yom, terhitung 24 jam, pada waktu itu, kau akan mati. Itulah, datanglah iblis menuduh. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Dan apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa tepat ketika mereka memakani? Betul, mata mereka terbuka. Iya. Sekarang mereka dapati mereka telanjang. Tapi mereka nggak sadar, mereka menjadi ketakutan. Tampaknya iblis benar.
Ya kan? Dan mereka nggak mati pada hari itu. Iya. Ya. Tapi itu cuma setengah benar. Artinya, tuduhan yang paling besar di situ, Allah bilang kamu akan mati pada hari ini. Tapi iblis bilang tidak akan mati. Nah, apa yang sebetulnya terjadi? Yang terjadi sebetulnya adalah memang mereka pada hari itu harus mati. Harus mati. Tapi itulah Allah telah menyiapkan sebuah solusi yang jauh lebih besar daripada kejatuhan mereka. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Dia sudah persiapkan. Kalau ciptaannya itu jatuh, dia sudah siapkan. Nah, itu sebabnya memang konsekuensi itu dikatakan akan mati. Tapi Allah memberikan korban kematian pengganti. Karena kematian itu harus digenapi, harus ada. Karena itu dasar penciptaan semesta, yaitu keadilan. Ya. Tapi bukan mereka yang menjadi objek kematian itu lagi. Siapa? Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa. Tapi dari apa yang dimiliki Allah. Itulah binatang itu. Entah apapun binatang itu pada waktu itu. Itu sesuatu pengorbanan yang luar biasa dari pihak Allah. Jadi iblis nggak sepenuhnya benar. Dia setengah benar. Siapa bilang tidak ada yang mati? Karena kematian pada waktu itu nggak bisa dianggap sepele. Andai semut pun mati, itu kematian yang sangat tragis. Karena belum ada yang mati sebelum. Jadi kalau itu diapresiasi, dihayati, ya, kematian makhluk pertama itu membuat semesta, artinya kosmik itu bergetar. Bayangkan di antara kesempurnaan ada titik noda, ada kematian. Ya kan? Nah, itu sebetulnya sangat besar. Walaupun persentasinya sepertinya sedikit debu, tetapi karena itu datang dari kesempurnaan yang abadi, yang tidak ada kamus kematian di dalamnya, tapi tiba-tiba ada yang mati, itu pengorbanan dari pihak Allah. Seharusnya tidak ada yang mati satupun. Tapi terpaksa ada yang mati, itu mempermalukan reputasi Allah. Nggak apa-apa, tapi daripada manusia yang mati, maka Allah ambil kematian yang lain. Itulah kematian binatang itu. Belakangan, Adam dan Hawa merayakan peristiwa itu. Karena terlampau berkesan di hati mereka. Jadi mereka buat dalam suatu ritual ibadah mengenang kebaikan Allah mereka. Itulah korban pengganti. Itulah domba. Adam dan Hawa persembahkan menyembelih domba dan dilestarikan, diorganize sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Dan itu pada akhirnya nanti kita mengerti. Dalam 1 Korintus pasal 15, Yesus Kristus, anak manusia itu, dialah yang dilambangkan sebagai domba. Domba Paskah, domba penghapus dosa. Domba yang dijadikan tumbal maut. Dialah anak domba yang telah disembelih, dikorbankan itu. Yesus Kristus namanya. Allah yang menjelma menjadi manusia, memberikan nyawanya. Baik, pendeta, bertanya lagi. Iya. Artinya di awal memang sudah jelas bahwa si jahat memang ingin rusak hubungan antara dirinya dengan manusia. Dia rusak ya hubungannya dengan cara merayu, dan rayuannya itu berhasil dengan baik. Terpisahlah manusia dengan Allah. Ya, ketika manusia terpisah dengan Allah, ya pasti si jahat bersorak-sorai. Dia akhirnya, ada yang nemenin saya nih sebagai makhluk yang terkutuk, anggap seperti itu. Jadi dia memang akan, sampai di zaman ini saya kira si jahat akan berupaya untuk menghasut dengan tipuan yang itu kan sebenarnya beda tipis, pendeta, yang sekali kamu tidak akan mati. Jadi penawaran statement yang si jahat sampaikan sebenarnya di zaman ini banyak, tapi mungkin dengan cara yang lain gitu ya. Ya, pasti banyak. Tuduhan-tuduhan iblis itu samar, mirip. Dia serupa tapi tak sama. Begitu ya? Iya.
1 Korintus pasal 13. Iblis menyerupai malaikat terang ya, karena memang entitas originalnya memang itu. Kan gitu. Lalu dia dengan dagang. Yeskel pasal 28 ayat 16 katakan dagang. Jualannya adalah fitnah, dakwah. Menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang samar, yang mirip, yang membuat kita bisa tergoda gitu. Nah, jadi ada satu lagi yang dakwaannya. Apa itu? Ini juga banyak yang tertipu ya. Oh, ini lebih banyak pada zaman ini. Iblis bilang begini, setelah mereka jatuh, Allah memelihara janjinya. Janjinya itu hanya bisa diterima oleh iman. Nggak perlu dipertanyakan. Dan nggak perlu diketahui secara mendetil seperti apa prosesnya. Adam menerima janji itu dengan iman. Demikian juga dengan Kain. Dengan semua keturunannya. Henok, Metusalah, semuanya sampai kepada Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Akan tiba nanti benih dari nenek moyang kita itu, anak manusia, akan menyelesaikan pertandingan ini. Kemenangan akan menjadi milik kita. Akan tetapi, bangsa Israel beda sendiri, ingin beda sendiri mereka. Ya, ini yang tidak disadari banyak orang. Orang Israel menanggapi janji Allah itu beda sendiri. Harusnya itu, janji itu hanya di pihak Allah. Manusianya bisa menerimanya, menandatanganinya dengan iman saja. Tapi Israel itu memang beda, tegar tengkuk. Apalagi setelah mereka keluar dari pembuangan, keluar dari tanah Mesir. Mereka udah lama nggak menyembah Allah. Mereka jahat sekali. Jadi bukan hanya nggak mengerti menyembah Allah, tapi nantangin Allah. Allah bilang janji, tapi mereka nggak puas dengan janji, sekedar janji. Berikan jaminan penyertaanmu. Katakanlah semua perintahmu. Kami pasti siap melakukannya. Nah, dibikinlah janji buat mereka. Janji ini khusus ini. Antara Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu di Sinai. Dikasih hukum-hukumnya. Dibuat perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan dengan detil. Karena mereka yang minta. Itu dalam Keluaran pasal 19. Katakanlah kami pasti melakukannya. Sepenuhnya. Akhirnya dikasih pada Keluaran, kisah di dalam Keluaran 20. Nah, mereka katanya sanggup. Oke, kelihatan. Nah, di sini iblis mengambil kesempatan ya. Iblis bilang, tidak sanggup mereka melakukan hukum-hukummu. Gitu. Dan terbukti benar. Sejak itu mereka gagal. Bermatian semua. Jadi udah manusia yang jatuh ke dalam dosa, tapi melanggar lagi perjanjian. Jadi udah manusia berdosa, melanggar lagi perjanjian melalui hukum Taurat, perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Dan mereka berjatuhan. Bahkan Musa sendiri yang membawa perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan itu juga melanggarnya. Nah, di situ iblis bilang, nggak bisa manusia itu melakukan hukum-hukum. Nggak bisa, mereka akan jatuh. Disebut Allah itu pendusta. Nah, pertanyaan benar atau tidak yang dikatakan iblis? Tidak. Benar. Memang nggak ada satupun, karena si pembawanya aja jatuh. Gitu. Nggak ada yang bisa. Satupun manusia tidak sanggup melakukan secara detil sempurna perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan itu. Setengah benar iblis. Tapi nggak benar-benar sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ada manusia yang sanggup melakukan. Dia, siapa itu? Anak manusia itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah Adam kedua yang sanggup melakukannya. Dan memang hanya dia. Dialah satu-satunya yang sanggup menepati perjanjian itu. Dengan detil. Dengan detil dan sempurna. Dia yang sanggup satu-satunya. Nah, itu sebabnya itulah kesalahan iblis. Dia bilang tidak ada yang sanggup melakukannya.
Ada yang sanggup, Adam kedua. Maka percaya kita adalah percaya kepada Adam kedua itu, bahwa dia telah menyelesaikannya bagi kita. Semua kita memang tidak sanggup, tapi ada anak manusia yang sanggup, yaitu Adam kedua. Nah, tapi ada yang lebih berat daripada kayak gitu kan iblis. Apa itu, bro? Ada yang bilang bahwa sanggup melakukannya kan. Hukum dan lepas. Iya. Jadi banyak orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku pengikut Yesus Kristus berpikir bahwa dia sanggup dengan sempurna melakukannya. Iblis saja udah bilang gak sanggup. Tapi ada manusia yang lihat sanggup. Hebat tadi manusia. Takutnya jadi melebihi iblis kita. Begitu kira-kira. Itulah dakwaan. Itulah tuduhan iblis. Tampaknya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Ya begitu kira-kira. Baik, Neka. Jadi intinya di zaman dahulu kala ini kan agak blur yang disampaikan, ada benar ada tidaknya. Lalu ketika munculnya Yesus, ya, dia katakan tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Setengah benar. Ya, setengah benar ya. Tapi dia tidak tahu bahwa ada satu manusia yang mampu melakukan itu. Yes. Yang dalam arti ada darah dan dagingnya nih. Dan itu adalah si anak manusia yang resmi dia melakukannya. Adam kedua. Itu saya yakin di luar dugaan si jahat itu. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Itu sebabnya sebetulnya dia melihat juga ke arah sana. Makanya sejak awal Yesus sudah mau ditundukkan. Iya, yes. Sudah digoda habis-habisan. Sudah didakwa habis-habisan. 3 pencobaan itu adalah dakwaan. Iya, padang gurun. Itu dakwaan yang paling hebat. Itu untuk kapasitas Yesus Kristus namanya. Anak manusia. Manusia ilahi. Itu 3 dakwaan itu luar biasa. Itu andai saya diberikan kesempatan, mungkin berkali-kali saya sudah akan membuat satu tindakan untuk mengatasi masalah itu dengan kekuatan saya. Ya, kita sudah pernah belajar tuh 3 pencobaan. Ya. Iya, berarti memang sebenarnya dakwaan ini siang dan malam kita memang didakwa ya, Nathan. Ya, katanya ya. Ya, Shalom. Jadi tanpa lelah, setiap ada celah di situ, kita selalu ingin didakwa. Dan dia akan menyampaikan dakwanya adalah, kamu sudah melanggar hukum. Matilah. Sekarang jauh dari Allah. Kamu nggak berarti di hadapan Tuhan. Kamu matilah gitu ya. Dakwaannya sekarang bukan kamu nggak sanggup melakukan hukum. Bukan itu lagi ya. Apalagi ini? Karena sudah terbukti ada Yesus. Yes, yang telah melakukan. Dakwaan iblis diperbaharui. Diupdate ya. Diupdate ya. Karena akhirnya manusia sadar. Dia nggak bisa lakukan itu. Ada anak manusia, Adam yang melakukannya. Sekarang dakwaannya. Yang dibisikinnya ke telinga banyak orang percaya dalam. Apa itu? Ayo, kamu harus selesaikan masalah dosamu. Kamu terlalu menjijikkan di hadapan Tuhan. Lihat perbuatanmu. Lihat hatimu. Masa gak bisa sih kamu lakukan dengan sekuat tenagamu semua perintah, larangan, ketetapan, ketentuannya. Ayo kamu komit. Ayo kamu bisa. Didorong-dorongnya orang percaya untuk dengan keras dan teguh melakukan semua hukum Taurat. Dia katakan tanpa kau lakukan itu, tidak akan ada penebusan. Dosamu terlalu menjijikkan. Lihat perbuatanmu, lihat isi hatimu. Kamu sebetulnya bisa melakukannya. Kamu sanggup. Ayo, kamu sanggup melakukan semua perintah dan larangan itu. Hukum Taurat itu. Itu sekarang godaannya. Dan itu sebabnya orang berubah. Menutupi hidupnya dengan jubah-jubah kesoleman. Jubah-jubah kesucian.
demi terlihat sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat. Tapi apa artinya? Justru itu pengkhianatan kepada janji Allah. Nggak ada yang sanggup. Semakin kita berusaha, semakin kita mau menuntaskan masalah dosa, semakin kita obati dosa, semakin berdosa, semakin terjebak kita. Kenapa? Ya jelas sudah saya ajarkan selama ini. Sebab dosa bukan hanya di wilayah perbuatan maupun niatan, tapi dosa itu sudah merasuk di wilayah kejatuhan, di wilayah sifat nature kita. Jadi walaupun kita bisa mengatasinya dengan perbuatan baik, lalu kita bisa mengatasi dengan ikhtiar yang baik, tetap kita manusia dosa. Karena keberdosaan bukan hanya perbuatan maupun niatan, tapi sifat kita. Sejak kejatuhan, kita adalah manusia dosa yang patut dimurkai oleh gantinya yang sepatutnya kita harus right believing. Iblis membisi orang. You can right doing. You can doing right. Sebetulnya nggak bisa. Kita hanya believing right. Percayai sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan percaya itulah yang akan menghidupkan kita. Yang menuntun kita kepada seluruh buah-buah kehidupan. Nah, seperti itu. Pendeta, berarti si jahat ingin men-switch fokus supaya kita fokus kepada diri kita sendiri. Hukum Taurat membuat kita adalah depend on ourselves. Ya, bukan depend on God. Itu dia ingin putar untuk selalu depend on yourself. betul. Dan melupakan Tuhan. Jadi hukum Taurat membuat kita berusaha, berjuang. Itu sebabnya ini yang kita lupakan dari apa yang dilakukan Tuhan. Ya, karena kita fokus kepada diri kita. Jadi kita hukum Taurat demand, ya menuntut kita untuk melakukan atau berjuang. Sementara hal yang berbeda dengan solusi yang dari Allah, yaitu kasih karunia. Membuat kita ikhlas dan hanya percaya. Beda kan? Oh, kontras beda. Yang satu fokus kepada perjuangan dirinya sendiri, yang satu fokus kepada perjuangan solusi dari Allah sendiri. Jadi usaha manusia dengan di plus kasih karunia Allah. Ini tampaknya soleh. Iya dong, kan harus ada dong usaha kita ditambah dengan kasih karunia Allah. Oh, ini lebih parah lagi sebetulnya. Ini adalah suam-suam yang sangat membahayakan. Masih lebih baik dingin, berusaha sendiri. Ya kan? Tapi ini membuat benar-benar kekristenan mati. Hanya sebagai topeng. Ya. Nggak bisa ada peran kita. Harus benar-benar murni kasih karunia Allah. Ini membuat kita mengambil peran-peran Allah. Hal yang paling membahayakan bisa. Dan itu akan melumpuhkan iman kita. Cepat atau lambat melumpuhkan iman kita. Kita harus benar-benar diselamatkan dengan sempurna oleh kematian Yesus Kristus. Tidak ada pengorbanan kita sedikit pun. Terima dulu itu. Percaya dulu bahwa itu akan mengerjakan segalanya dalam hidup kita. Jangan dibalik. Atau jangan dicampur. Ya, sambillah pendeta. On the way, Tuhan datang dalam perjalanannya menolong kita. Kita menyambut dia juga berjalan. Kita ketemu di tengah. Oh, itu nampaknya sorot. Enggak. Itu gagal. Harus sepenuhnya. Cawat yang dibuat oleh Adam dan Hawa nggak dipakai sama sekali. Diganti. Betul. Ganti dengan kulit binatang. Ya, itu sebabnya Paulus bilang, Yesus bilang, anggur baru tuh nggak boleh pakai kirbat yang lama. Nggak boleh pakai kantong kulit yang lama. Harus diganti dengan kantong kulit yang baru. Karena kalau dikasih anggur baru, anggur itu akan merobek kantong kulit yang lama. Karena nggak kuat. Kantong kulit yang lama itu adalah the law. Tanah Ibrani. Yes. Sementara
anggur yang baru adalah kasih karunia Allah, maka dia harus dalam kantong yang baru. Apa itu kantong yang baru? Bukan the law di dalam batu, di atas batu, tapi the law di atas batik. Di atas batik, iya. Supaya curahan air jernih itu jatuh ke tanah hati, ke dalam loh batu. Yesaya pasal 33. Ya kan? Aku akan mencurahkan rohku. Ya. Jadi aku akan menulis hukum. Bukan pada loh batu, tapi loh batin. Jadi kantung yang baru adalah loh batin. Kantung yang lama adalah loh batin. Dan anggur manisnya adalah the grace of God. Yesus kasih karunia Allah. Roh kebenaran. Loh batu berarti tidak bisa menyelamatkan. Enggak bisa. Enggak bisa. Dia hanya nunjukin kesalahan kita. Menunjukkan siapa kita gitu. Menunjukkan bukan siapa kita. Loh batu nggak bisa menunjukkan kebaikan. Jangan salah. Loh batu, the Ten Commandment nggak bisa menunjukkan yang baik. Dia hanya khusus menunjukkan yang jahat. Yang jahat dalam diri kita. Spesifikasinya, kebergunaannya hanya untuk menunjuk yang jahat. Menunjuk yang baik aja dia nggak bisa. Apalagi membuat orang menjadi baik. Bertobat nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa membuat orang insaf. Nggak bisa membuat orang sadar. Nggak bisa membuat orang bertobat. Karena dia khusus spesifikasi dia tercipta untuk itu. Ya kan? Loh batu hanya untuk menunjukkan, mengkonfirmasi kamu layak dihukum atau tidak. Itu saja. Karena yang disebut pengudusan, pembenaran, dan kebaikan itu nggak bisa dari luar diri kita. Itu harus ada energi yang datang dari dalam diri kita. Loh batu nggak bisa bekerja di dalam diri kita. Dia hanya dari luar diri kita. Dia hanya mengatur, mengontrol tindakan dan perilaku kita ya. Tetapi untuk membuat kita insaf kedalaman batin jiwa, di dalam pikiran kita ini, itu hanya roh kebenaran, roh Kristus menginsafkan, duniakan dosa, kebenaran dan penghakiman. Baik, saya menangkap maksudnya. Saudara tidak pasti menangkap maksudnya ya. Bahwa Tuhan jauh lebih merindukan bahwa kebenaran itu timbul dari dalam. Ya, dia memperbarui roh kita, men. Sebab Allah sendiri itu adalah roh. Barang siapa yang menyembahnya harusnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak bisa melakukan hukum tersebut. Karena hukum tersebut menunjukkan kesalahan. Dan ketika terbukti kita disalah, kita didakwa dan pantas dihukum. Ya. Kalau seperti itu terjadi, ya tidak ada yang selamat, saudara. Ya. Satu pun nggak ada, satu pun tidak ada. Jadi bumi ini kosong, mati semua gitu berdasarkan. Kosmos itu kosong. Bisa mati itu semua. Iblis yang menang. Ya bisa menang. Iya. Benar juga ya. Nah makanya satu-satunya kemenangan itu harus dimenangkan oleh pihak Allah. Harus di finishing oleh Allah sendiri. Oke. Makanya kita harus menang. Karena udah 1-0. Gitu. Udah 1-0. Makanya harus dibikin nih. Mana pukulan yang membuat iblis KO nih? Ya udah kayu salib. Nah, disitulah kita menang. Itulah menjadi jalan masuk. Ya. Nah, tapi banyak orang yang nggak menyadari ini. Kenapa? Karena pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Ilah zaman ini ya itu dia. Karena diajarkan setiap hari, setiap saat selama hidupnya. Jadi itu bagaikan selubung di matanya. Pikirannya tertutup oleh itu. Ya. Jadi dia nggak mampu lagi. Kalau ada pekabaran kasih karunia, nggak bisa, dia tolak. Dia anggap justru itu pekabaran yang sesat. Makanya ada istilah hyper grace. Mana ada istilah hyper grace? Itu istilah yang dikarang-karang dan dipaksakan. Grace ya grace, nggak ada yang hyper. Karena kenapa harus ditambah hyper? Itu mungkin nggak baca 2 Korintus pasal 3 Yon. Ayat yang ketiga. Karena untuk apa dikasih hyper? Karena katanya pelayanan roh itu grace itu sendiri. Udah jauh-jauh itu dalam bahasanya jauh. Jauh melampaui. Jauh melampaui.
Bukan tandingan pasti. Bukan tandingan. Jadi nggak perlu manusia memberi embel-embel hyper. Grace itu sudah memang jauh. Ya sama seperti begini. Gimana mau menyebut langit tinggi? Udah tinggi. Mau apapun dibuat di situ, palat ukurnya udah nggak bisa terjangkau. Gitu loh. Nggak ada istilah lebih tinggi, ya paling tinggi. Udah nggak ada lagi tingkat degree di situ. Jadi hyper grace adalah buatan manusianya untuk ya merendahkan, menghina dan mengolok-olok pekabaran kasih karunia. Itu saja, ya. Nah, tapi yang terjadi seperti dalam 2 Korintus 3:14 itu, pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ya, ini Paulus berbicara dalam konteks membandingkan 2 loh batu dengan pelayanan roh. Satu pelayanan kematian, satu pelayanan kehidupan. Yes. Ya kan? Nah, kalau saya lanjut di 2 Korintus 3:14, tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, ya kan? Ini jika mereka membaca apa? Perjanjian lama, Tanakh Ibrani, Torah, Nebiim, dan Ketubim, kalau nggak disingkapkan, nggak dicerahkan matanya, maka mereka hanya seperti terselubung saja. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, membukakan selubungnya. Gitu ya. Iya, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, apa itu? Torah, Kitab Musa, Torah. ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Keterikatan itu oleh Torah, tapi kemerdekaan itu oleh roh Allah. Udah jelas sih. Ingat orang 2 di Emmaus. Di jalan ketika Yesus dibangkitkan, mereka juga mengalami keterselubungan di mata mereka. Karena mereka nggak membaca kitab Torah dengan baik. Ya. Mau kita lihat? Coba kita lihat tuh. Di Lukas pasal 24 gitu ya. Nah, mereka itu membaca kitab perjanjian lama. Tanakh Ibrani berjumpa dengan Yesus singkatnya. Tapi mereka udah kenal siapa orang yang ada di depannya. Waktu mereka membaca kitab suci itu ayat 27, lalu yang menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini Tanakh Ibrani. Torah, Nebiim, Ketubim. Ya kan? Nah, setelah disebut, lalu Yesus menambahkan dengan satu seremoni, ayat 30, mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, ayat 31. Ketika itulah terbuka mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ini. Jadi perjamuan kudus yang akan dapat menggugurkan selaput mata mereka. Apa itu perjamuan kudus? Kematian Kristus. Kematian Yesus Kristus. Hanya gospel of grace yang bisa memerdekakan orang dari tawanan Tanakh Ibrani. Supaya matanya cerah. Demikian juga dengan Paulus. Paulus juga begitu. Dia terkungkung oleh Tanakh Ibrani. Dia menguliakan itu dulu. Ya, sampai dia dibutakan matanya. Itu metafora kegelapan memenuhi hidupnya. Kegelapan yang paling gelap. Tapi akhirnya setelah dia makan dan minum, Roh Kudus datang kepadanya, maka dia pun akhirnya mengalami seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, bangun lalu dibaptis. Ya, dia juga terikat oleh itu. Jadi banyak, apakah masih banyak kau di pendeta? Mungkin Yoni bertanya, orang-orang yang terikat ya banyak. Kalau masih memuja-muja
tanah Ibrani sebagai harapan dan iman, kecuali membaca tanah Ibrani dengan mata yang tercerahkan. Apa itu? Membacanya dengan terang salib Kristus. Dengan terang yang namanya soteriologi. Ilmu keselamatan. Ada di dalam Yesus Kristus. Barulah kitab perjanjian lama itu, tanah Ibrani, Torah, Nebiim, dan Ketubim, bahkan the Ten Commandment akan berguna. Harus dengan terang itu. Harus dengan terang Yesus Kristus disalib sebagai sang kasih karunia. Barulah Torah, Nebiim, dan Ketubim. Secara khusus, the Ten Commandment terang. Kalau tidak, semuanya itu akan kegelapan. Harus dengan itu. Tidak ada kemerdekaan di bawah hukum Taurat berarti. Ya, tidak ada tuntutan. Semua menjadi the Ten Commandment will always demand, but grace will always supply. Kasih karunia Allah melepaskan kita dari semua hawa nafsu kita. Kasih karunia Allah itu justru membuat hidup kita berbuah. Kasih karunia itu justru mengajar kita untuk melakukan jalan-jalan kehidupan yang harus kita tempuh. Kasih karunia itu mencegah kita dari melakukan segala kejahatan. Kasih karunia itu melepaskan kita dari dosa. Siapa bilang kasih karunia yang akan membuat? Enggak ada satupun ayat. Kasih karunia telah membuat orang jadi liar dan membuat perbuatan-perbuatan jahat. Di mana ayatnya? Enggak ada ayat. Artinya kontras, pendeta. Kematian Kristus dan kebenaran oleh karena hukum Taurat. Kontras. Jadi intinya, sekiranya ada, pendeta tahu istilah sekiranya kan? Iya. Seperti pendeta bilang, seandainya. Iya. Gitu ya. Jadi sekiranya ada kebenaran. Sekiranya ini berarti artinya adalah nggak ada berarti. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kita harus betulnya right believing. Right believing, percaya kepada kebenaran, maka right believing will lead us to right living. Itu baik. Artinya memang pada akhirnya setiap manusia akan mendapat misikan pendakwaan, pendeta. Tinggal kita tamengnya kembali ke kebenaran firman tuh. Ya, ada lagi dakwaan iblis yang populer sekarang. Apa itu? Nah, mungkin ini bagi orang-orang yang tidak terlalu religius. Itu yang ditamburkan iblis kepada Ayub. Itulah salah satu dakwah populer dari iblis. Jadi iblis bilang begini kepada Allah. Allah itu sebenarnya pengen pamer tentang Ayub yang begitu hebat sekali karakteristiknya, sifatnya, akhlaknya. Dia orang paling kaya di tanah Uz, tapi dia pula orang yang paling dikasihi Tuhan, ya, dan mengasihi Tuhan. Allah sampai bilang tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memang punya harta benda yang banyak. Punya popularitas kehidupan yang nyaman dan aman. Ya. Punya kekayaan, punya uang, punya rumah yang megah, harta yang banyak, ternak yang banyak, pengawal-pengawal yang banyak. Istri yang cantik, anak-anak yang cantik. Dia hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Lalu dakwaan iblis bilang begini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itulah dakwaannya. Iblis bilang begini, kesalehan manusia. Itu karena dia punya uang dan harta benda. Karena ada kenyamanan dan keamanan. Nah, ini harus menjadi pemikiran buat kita. Benarkah kita tinggal di dalam Tuhan? Itu kalau kita sudah diberkati dulu, punya harta benda, uang yang banyak dulu? Beda. Nah, jangan sampai nanti benar. Karena
Tampaknya iblis benar loh. Tampaknya iblis benar. Karena kalau orang-orang kaya duduknya paling depan di gereja, betul nggak? Ya kan? Paling mudah, nggak terlambat ke gereja karena nggak mikirkan apa-apa. Cuma disopiri karena ada sopir. Dia tidak perlu harus memikirkan besok mau makan apa. Tapi orang miskin penuh dengan penderitaan, penuh dengan kebutuhan, penuh dengan kesengsaraan, kesusahan, kekhawatiran. Benarkah orang-orang tidak bisa mendekat pada Allah ketika fisiknya berkekurangan? Ini tuduhan iblis. Mari buktikan. Nah, jawabnya ini cuma satu, Yon. Yaitu gospel of grace. Pelayanan roh. Kalau kita mengerti, kalau baca dalam Galatia pasal 5, ayat 16, hidup dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, dan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak sekali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, bla bla bla, banyak sekali itu. Tapi kalau saya potong pada ayat 22, tapi buah roh ialah sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, dengar. Buah roh itu adalah sifat dan karakter kita. Orang boleh saja memiliki uang, harta benda yang begitu banyak, kedudukan, jabatan yang tinggi, otoritas yang tinggi, kenyamanan yang baik, tapi belum tentu dia punya ini. Punya buah roh. Sebaliknya, orang yang punya buah roh nggak mesti kaya, nggak mesti ada harta dan benda, nggak mesti hidup nyaman dengan fasilitas mewah dan lain sebagainya. Karena roh sanggup mengerjakan kualitas hidupnya. Jadi satu-satunya yang bisa melepaskan tuduhan iblis ini adalah gospel of grace, the ministry of spirit. Kalau kita nggak punya produk pelayanan roh, dilahirkan kembali, hidup oleh roh, maka tuduhan iblis itu benar. Hanya orang-orang kaya yang nyaman, yang sanggup menuruti perintah-perintah hukum-hukum yang untuk terlihat oleh kasat mata manusia. Betul tidak? Tapi ini, orang yang hidup oleh pelayanan roh, tidak mesti ada semua hal-hal fisik lagi. Jadi tuduhannya bisa benar. Karena roh Allah sanggup memberikan damai sejahtera. Sebab katanya Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukan mengenai makanan minuman, tapi oleh damai sejahtera, oleh Roh Kudus. Roh Kudus Allah sanggup membuat kita berkelimpahan. Ada atau nggak ada uang, ya kan? Ada atau nggak ada jabatan yang tinggi, pengawalan, kenyamanan yang mewah, fasilitas yang mewah. Karena roh Allah telah bekerja di dalam diri. Itu ya, dakwaan ini sekali lagi gagal bagi orang yang percaya, yang hidupnya ada dalam naungan kasih karunia Allah. Baik. Berarti pendeta sangat luar biasa penjelasannya. Kita harus hidup oleh roh. Ya. Karena di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera berarti tidak melulu tentang fasilitas yang kita miliki, bukan. Semua kemewahan yang kita dapatkan misalnya bukan dari situ, bukan, tapi dari dalam, Jadi Tuhan ingin memulihkan manusia dari dalam, dari dalam, gitu ya. Tapi ini bukan berarti orang yang percaya Tuhan tidak boleh kaya, bukan yang bukan itu. Tapi ini hanya lebih ke informasi yang memang iblis ingin menggiring seolah-olah ketika hidupmu nyaman dan seperti itu, dia akan seperti tidak mengandalkan kasih karunia. Orang yang tergoda oleh tuduhan iblis ini, maka tujuan hidupnya hanya ingin menjadi kaya dengan segala cara. Dan dia akan merasa kecil hati jikalau dia tidak punya uang. Sampai-sampai banyak orang nggak mau datang ke gereja kalau dia nggak punya uang. Nggak mau hidup dalam persekutuan tertanam dalam bait suci Tuhan. Hanya karena malu. Kalau dia nggak bawa mobil dulu yang mewah, gereja, punya uang banyak di deposit,
ya, punya jabatan yang tinggi. Dan orang-orang yang tergoda oleh dakwaan iblis ini adalah orang-orang yang suka pamer di gereja. Ya, itu termasuk. Karena dia mau mengatakan begini, ini loh, aku hidup oleh usaha, oleh kekuatanku. Ya, aku hidup tidak seperti orang-orang yang susah. Artinya apa? Dia mau mengatakan dakwaan iblis itu justru dia genapi. Iblis bilang, kalau kau benar-benar, kalau orang yang kau tanda orang yang kau berkati adalah orang yang kaya raya, orang yang banyak harta benda, orang yang hidupnya penuh dengan kenyamanan, fasilitas mewah. Ini tuduhan iblis tadi kepada Ayub. Jadi mereka menggenapi hidup. Tapi tidak. Orang yang dalam hidup kasih karunia Allah itu melepaskan diri dari ini. Maksudnya bukan karena itu. Tetapi dampak dari kasih karunia Allah sering terjadi, bahkan memang terjadi. Orang-orang akan diberkati. Orang-orang akan hidup dalam kelimpahan. Itu dampaknya. Jadi berbeda. Jadi perbedaannya cuma tipis. Hanya dibalik saja. Tipis. Hanya dibalik saja. Gitu. Kalau orang yang tergoda oleh dakwaan iblis, uang disebutnya sebagai penyebab. Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, uang dan harta benda disebutnya sebagai akibat. Nah, penyebabnya adalah tinggal di dalam Tuhan. Sementara orang yang percaya dakwaan iblis, uang dan harta benda adalah penyebabnya. Penyebab dia tenang, lega, hidup di dalam Tuhan, rajin ke gereja, bisa menginjil, bisa ikut pelayanan. Dia jadikan uang harta benda penyebab. Tapi kalau dalam roh Tuhan, dalam kasih karunia, uang dan harta benda adalah akibat. Dampak, bukan penyebab. Begitu kira-kira. Saudara menangkap tadi apa yang dijelaskan Pendeta Manguntur itu adalah core-nya Pendeta. Ya. Dengan contoh Ayub tadi ya. Bedakan antara penyebab dan dampak. Pada intinya, damai sejahtera itu selalu timbul bukan dari faktor eksternal. Kenyamanan fasilitas itu di luar kita berarti eksternal. Melampaui segala akal. Tetapi damai sejahtera itu sifatnya adalah internal. Dalam. Itu yang akan selalu kita harus benahi dan pasrahkan kepada Juru Selamat. Amin. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, itu menimbulkan kepercayaan diri. Ya. Tidak ada tuntutan yang dihadapkan kepada kita. Karena tuntutan itu sudah bintap di kayu salib. Betul. Yang berhak kita terima adalah damai sejahtera, buah-buah roh, dan kebenarannya Tuhan. Ada. Ketika Allah melihat kita yang percaya pada Yesus, Allah melihat kita orang benar. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Bukan. Dengan quiet believing. Yes. Baik karena ini. Baik, tidak terasa waktu sudah cukup ini Pendeta. Sudah cukup. Saya akan bikin kesimpulan pertentangan kosmis ini adalah pada mulanya Allah memang bernubuat. Lalu solusi dikasih di Kejadian 3:21. Saudara pasti tadi sudah melihat bagaimana Pendeta menjelaskannya ya. Pada intinya adalah pertentangan apapun boleh terjadi, namun pastikan saudara dan saya right believing. Yes. Jangan kematian Kristus di atas kayu salib menjadi sia-sia. Jangan saudara hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Saudara nggak pernah mampu. Pendeta juga pasti nggak akan mampu kan. Tapi hiduplah di bawah kasih karunia Allah. Dan jangan menolak kasih karunia Allah. Tidak ada istilah hyper grace. Tidak. Karena Tuhan memberikan grace dengan sangat melimpah. Jadi bukan hyper grace. Tapi Tuhan sendiri memang mengaruniakannya dengan melimpah. Saudara dan saya terima kebenaran ini. Pendeta kalau ada closing silakan. Ya. Jadi mari kita buktikan bahwa janji dan
janji Allah itu lebih berkuasa di dalam diri kita daripada dakwaan atau tuduhan iblis. Yang paling sering menenggelamkan kita oleh tuduhan dan dakwaan iblis adalah seakan-akan hidup yang kita jalani ini dengan segala fasilitasnya, dengan segala kemewahannya, itu menjadi penyebab dari kebahagiaan kita. No. Ya, sekali lagi, Ayub telah memenangkan pertarungan itu. Itu salah satu contoh bahwa ketika iblis mendakwa, iman Ayub itu penyebabnya adalah harta benda, berkat-berkat yang diberikan Tuhan, ya, penjagaan, jabatan, uang, kekayaan. Ayub membuktikan bahwa ternyata imannya tidak diletakkan pada semuanya itu. Bahkan sampai kulitnya dilecur oleh kusta, bernanah dan berdarah. Ternyata imannya juga tidak diletakkan di dalam darah dan dagingnya. Tapi justru imannya diletakkan di kedalaman batin dan jiwanya. Itu sebabnya ketika tubuhnya dihancurkan, imannya tidak hancur. Karena imannya tidak ada di dalam tubuhnya. Tidak ada di darahnya, tidak ada di dagingnya, tidak ada di kulitnya. Tapi ada di kedalaman batin dan jiwanya. Mengapa iman itu tersimpan di kedalaman batin dan jiwanya? Tidak sanggup dihancurkan oleh iblis. Karena roh kebenaran, roh Allah yang menyimpannya di dalam. Maka dia tampil sebagai pemenang. Jadi iman sama sekali tidak bergantung, atau iman tidak dapat diciptakan, tidak dapat disebabkan oleh harta benda, oleh jabatan, oleh kenyamanan, fasilitas mewah dalam hidup kita ini. Itu sebabnya milikilah iman yang sejati. Patahkan semua dakwaan dan tuduhan iblis yang ada di dalam hidup kita. Kita akan berkemenangan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik. Ternyata juga bisa berpuasing dalam pribadi. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau telah mengirimkan anugerah rahmat dan kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Kami terima dalam segala ucapan syukur ya Tuhan. Kami tahu sekarang iblis ada di bawah kaki kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan ada pada kami. Semua dakwaan dan tuduhannya, semua dagangannya tidak akan berefek apapun ke dalam batin jiwa kami. Iman kami tetap tersimpan kuat teguh di dalamnya. Oleh karena roh Allah yang membungkusnya. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup di dalam roh. Bukan hidup di bawah semua aturan-aturan yang ada di eksternal hidup kami. Tapi roh itu bekerja di dalam internal kami, di kedalaman batin dan jiwa kami. Itulah akan membuat kami berbuah, berkualitas dan bernilai dalam hidup ini. Maka diberkatilah kami yang percaya. Diberkatilah kami dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, apabila saudara ingin belajar Alkitab, ingin didoakan, ingin konseling, atau bahkan dikunjungi oleh pendeta menuntun, bisa chat di WA yang muncul di layar kaca saudara. Baik, sampai jumpa di pelajaran berikutnya di minggu depan, meditasi Alkitab The Forgiven Church, dan Tuhan memberkati.